Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktu. Mohon maaf nih mengganggu waktu Pak Jul di tengah kesibukan Bapak sebagai kepala sekolah di sekolah kita. Sehubungan dengan tugas kami di pendidikan guru penggerak ini Pak, ada ditugaskan untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan Bapak di sekolah, baik itu di SMK 4 atau di sekolah-sekolah sebelumnya, terkait dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau pendidikan moral. Izin Pak ya? Izin wawancara. Oke Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak atau budaya moral? Terima kasih Bapak Sengaji yang telah menjadi guru penggerak dari sekolah kita SMK 4 Dumai. Mudah-mudahan ini kegiatannya lancar dan baik. Amin. Kemudian sesuai dengan pertanyaan tadi, saya selama ini sebagai pimpinan dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan etika moral. Tentu pertama memantau kawan-kawan kita istilahnya yang berperilaku di luar kebiasaan, kemudian yang selalu menghindar Pak ya. Kalau kita berjumpa dia agak menghindar, kemudian agak menjauh. Tentu yang seperti ini ada permasalahan. Nah, dari mana coba Bapak? Jadi itu Bapak mengidentifikasi dari diantaranya dia menghindar gitu. Ya, menghindar, kemudian jarang kelihatan. Kemudian juga bahasa tubuh. Bahasa tubuh manakala berjumpa dengan kita dia agak kurang nyaman. Jadi kalau dia kurang nyaman, berarti ada sesuatu yang tidak sesuai mungkin dengan yang dilaksanakan tugas tanggung jawabnya. Nah dari situ, manakala itu sudah 2-3 kali kita jumpai, berarti dapat kita pastikan bahwa rekan kita guru ini ada masalah. Ada permasalahan. Nah, nanti dari permasalahan itu nanti tentu akan kita telusuri. Manakala itu nanti misalnya akan berpengaruh pada tugas tanggung jawabnya di sekolah, tentu akan kita cari solusi sehingga dapat terbantu dia, sehingga wajahnya kembali ceria, nyaman dan tidak merasa terbebani. Konsepnya adalah menemukan solusi untuk jadi menemukan solusi agar terbantu sehingga dia tidak merasa terbebani dengan tugas tanggung jawab sekolah. Selama ini bagaimana Bapak sebagai pimpinan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, tapi Bapak harus memutuskan nih, memilih, tidak boleh dua-duanya, atau bagaimana itu Pak? Selama ini manakala ada permasalahan yang kedua-duanya sama betul, kemudian sama penting. Jadi saya sebagai pimpinan yang selama ini atau juga di sini yang seperti itu, tentu kita lihat dulu mana yang lebih mudah, mana baik-baiknya sama, kepentingannya sama, tapi mana kira-kira yang lebih mudah dilaksanakan dan lebih banyak manfaatnya. Artinya kebijakan yang kita buat ini lebih mudah dilaksanakan, kemudian lebih banyak mengenai bermanfaat bagi orang banyak. Kalau dia misalnya sama-sama betul, sama-sama bermanfaat, nah kita lihat dulu kebaikannya itu mana yang lebih mudah, yang tidak istilahnya memberatkan orang banyak, tapi mendapat manfaat bagi orang banyak. Jadi kebijakan yang dibuat itu mendapat manfaat bagi orang banyak, tapi tidak memberatkan orang banyak. Jadi ada kebijakan misalnya kita buat tersebut, jangan sampai menjadi beban orang banyak, akan tetapi kebijakan itu sangat bermanfaat bagi orang banyak. Itu salah satu pertimbangan dalam rangka mengambil keputusan manakala itu sama-sama betul. Jadi kalau kita pertajam lagi Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa lakukan tadi? Mempertimbangkan dari mempertimbangkan kira-kira mana kebijakan ini dampaknya yang terbanyak, akan tetapi dalam melaksanakannya tidak membebani orang banyak. Sehingga tidak perlu orang banyak terbebani, akan tetapi manfaatnya sebanyak-banyak orang. Baik Pak. Kemudian saya bertanya kembali Pak, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dihadapi Pak di sekolah Pak? Pertama yang paling efektif komunikasi. Komunikasi. Jadi hal pertama komunikasi, kemudian tentu data. Jadi sambil kita komunikasi itu kita butuh data. Data
mengenai permasalahan ataupun masalah etika atau sosial. Jadi kita harus punya data dalam rangka mengkomunikasikan ini. Dan yang paling efektif tentu data itu yang dapat meringankan tentunya bagi yang punya masalah, kemudian tidak merugikan orang lain. Nah, sehingga kita usahakan dengan kemampuan manajemen yang ada di sekolah kita misalnya, masalah-masalah seperti itu kawan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawabnya, akan tetapi secara apa dia terbantu, sehingga tidak ada pelayanan yang terlupakan atau yang tidak terlaksana. Kemudian secara personal yang bersangkutan juga tidak merasa terbebani dan tertekan. Kalau kita berbicara tantangan nih Pak ya, apakah ada tantangan dalam Bapak mengambil keputusan? Kalau ada, itu kira-kira bagaimana Bapak menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Tantangan selama ini, tantangan tentu baik dari dalam maupun dari luar. Dan untuk mengharapkan tantangan, kita harus punya data. Nah, kita punya data kita dalam kalau sifatnya tantangan untuk pengembangan, kita data yang kita kembangkan. Tapi kalau misalnya tantangan merupakan pencemaran nama baik atau hal-hal yang merusak sekolah, tentu ini kita harus uji kebenaran informasinya. Tapi dalam rangka misalnya sikap pengembangan sekolah atau mungkin ada hal-hal untuk kemajuan, kita butuh data. Dan dari data itulah kalau kira-kira itu kita bisa melaksanakannya lebih baik dan maksimal, kita arahin dan kita ambil. Tapi kalau kira-kira tidak akan mampu kita laksanakan secara data, tidak kita ikuti. Itu dia kalau dia berupa prestasi atau kemampuan. Tapi kalau misalnya berupa gangguan dari luar, tantangan dari luar yang bersifat, tentu kita berkomunikasi dengan kawan-kawan, tim manajemen kita, orang-orang tua kita di sekolah. Lalu kira-kira hal kebijakan apa kira-kira yang pas, ya kita ambil keputusan. Artinya keputusan terakhir setelah kita mengambil masukan-masukan komunikasi baik dari rekan guru, tim manajemen maupun komite sekolah. Iya Pak, dari pengalaman Bapak nih sebagai pemimpin khususnya di sekolah gitu, saat Bapak dihadapkan pada situasi-situasi kasus-kasus dilema etika itu, Bapak biasanya langsung diselesaikan di tempat pada saat itu juga atau ada prosedur lain atau ditunda dulu atau bagaimana Pak? Tergantung kasusnya. Jika kasusnya datanya sudah dimiliki lengkap dan sudah mendapat informasi kira-kira yang akurat betul dan dapat dipercaya, bisa saja saat itu diselesaikan. Tentu dengan pertimbangan informasi data yang diterima. Akan tetapi manakala ini kita belum mempunyai informasi data yang pas, baik mungkin dari beberapa pihak atau daripada sumber, kita belum punya yang sesuai datanya, mungkin ini kita cancel, kita tunda dan minta pertimbangan dari kawan-kawan yang lain. Jadi semua ini dalam rangka mengambil keputusan dalam hal ada masalah, kita butuh informasi akurat dulu. Kalau kira-kira itu kebijakannya hanya kebijakan sekolah tanpa tergantung kepada orang lain, dapat dilaksanakan saat itu juga. Artinya manakala kalian hanya minta kebijakan kepala sekolah, tidak terpengaruh oleh yang lain, tidak menyangkut orang baik, orang lain yang bersangkutan, kita bisa saat itu kita tanggulangi. Tapi kalau misalnya menyangkut, misalnya manakala diambil ada orang yang akan keberatan, ada pihak-pihak yang mungkin akan dirugikan, karena misalnya pengambil informasi yang tidak pas, tentu kita butuh data dan informasi dulu. Baik Pak, dalam Bapak melakukan pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika yang artinya ada dua hal yang mungkin nilai kebajikan sama-sama benar begitu Pak ya. Adakah faktor-faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Ya. Jadi tentunya sekolah gitu di Pak? Sekolah ada di kawan-kawan kita di sini kira-kira yang memberikan masukan, istilahnya manakala kita mengambil kebijakan tentu kita butuh sumber informasi. Jadi kita minta masukan-masukan baik dari orang-orang tua kita di sini ataupun orang-orang tertentu yang kita kira informasi dia cukup capable dan informasi dapat dipercaya. Kita memang punya kawan-kawan yang kita mintakan informasi, kata pendukung. Sehingga kita dalam mengambil kebijakan memang membutuhkan orang-orang
kira-kira sebagai sumber penyeimbang, sehingga kebijakan yang kita ambil tidak subjektif ya, tapi objektif sesuai dengan keadaan yang berlaku. Ini pertanyaan terakhir nih Pak ya. Zul ya. Dari pengalaman Bapak menjalani sebagai pimpinan di sekolah sini atau di sekolah yang sebelum-sebelumnya, ketika Bapak menginternalisasi nih pada diri sendiri sebagai manusia atau sebagai seorang pendidik begitu Pak ya, apa yang pengalaman atau hikmah yang Bapak petik dari ketika Bapak harus mengambil keputusan, jadi ketika itu apa yang menjadi pengalaman Bapak Pak yang dalam kehidupan ini Pak itu? Jadi Bapak rasakan, yang bisa Bapak sharing ke kami begitu Pak. Jadi pertama, kalau misalnya yang terasa di kita rasakan dulu kira-kira kebijakan yang kita ambil itu akan apakah menyakiti, kemudian akan membebani. Kalau kira-kira kebijakan itu menyakiti, membebani, tidak dilaksanakan. Nah, manakala kebijakan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh rekan-rekan kita tentu merasa kepuasan, merasa puas dengan kebijakan itu. Kemudian menjadi sejenis bank data lah, bank data di kita. Jadi manakala kelak ada hal-hal yang serupa yang seperti itu terjadi, nah kebijakan seperti itu dapat kita munculkan kembali dalam rangka memberikan treatment tentu dengan situasi yang berbeda. Nah, artinya memang kita perlihatkan dulu ada kepuasan tersendiri lah manakala dapat membantu orang lain. Artinya dapat ada kepuasan tersendiri, dapat membantu orang lain, dapat mensukseskan program orang lain. Salah satu seperti ini, misalnya Pak Sangaji wawancara, kemudian dengan Resisi Menteri ini manakala terlaksana dengan baik, kemudian lancar dan berhasil, tentu kita sebagai yang dituakan di sini tentu ada kepuasan lah. Apalagi dia sukses dalam di penggerak ini, tentu kita sangat bahagia sekali. Artinya kebijakan yang kita buat manakala ada sesuatu yang menyangkut etika dan moral, sedapat mungkin kebijakan tersebut jangan sampai membebani, menyakiti, sehingga kita ada kepuasan. Jadi ada rasa kebahagiaan. Ada kebahagiaan dapat membahagiakan orang lain. Permasalahan juga terselesaikan begitu Pak ya. Kita usahakan, dan itu tidak ternilai harganya Pak ya. Ternilai harganya. Itu kita harapkan. Dan kita sangat yakin pula memang tidak semua orang bisa kita berikan kepuasan. Tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin menyampaikan yang terbaik yang kita punya dalam rangka membuat orang lebih baik juga. Masalah penerimanya baik dan tidak baik itu tergantung pada orang yang bersangkutan. Tapi tentu kita berusaha membuat kebijakan tersebut sebaik-baiknya, baik bagi dirinya, baik bagi lingkungan, baik bagi orang banyak. Itu pertimbangannya. Siap. Saya kira itu. Terima kasih Pak Zul. Mohon maaf telah mengganggu kesibukan Bapak. Terima kasih. Semoga sukses. Amin. Kami juga mendoakan Pak Zul sehat, selalu bisa terus memimpin kami di sini untuk sama-sama kita berikan keberhasilan kepada sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tatang, mohon izin, mohon waktu untuk tugas kami di kegiatan pendidikan guru penggerak mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Salam dulu Pak. Pertama Bapak, selama ini sebagai Bapak, sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral dalam pemimpinan Bapak di sekolah? Sebetulnya dari seluruh teori yang kita cari di pendidikan sama sekolah itu tidak semuanya bisa diterapkan di kenyataan. Ilmu teori dengan dunia itu kadang-kadang bertolak belakang, kadang-kadang tidak bisa satu benang merah untuk disatukan. Makanya perlu ada selain itu kan, makanya syarat jadi kepala sekolah tidak hanya pintar dan berprestasi, tapi di atas itu ada arif bijaksana di dalam diri, terutama dalam hal kita bagaimana menyikapi seluruh keluarga besar di sekolah itu, yang setiap sekolah itu punya ciri khas, itu punya kelebihan kekurangannya dan punya
karakter tersendiri ini kita terapkan ketika kita di sekolah A, kita harus sama seperti di sekolah B. Ada kearif di sana ada apa ya? Selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Pak Tatang menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya mengambil prinsip di Islam, ada keseimbangan, harus buat keseimbangan, jangan sampai beras dia. Apapun saya bilang sampaikan terutama ke teman-teman guru yang sudah dan sedang melaksanakan program guru pemberat. Saya posisikan sebagai guru dan Islam, saya sampaikan tolong Pak jaga keseimbangan. Ya kalau terjadi pas sebelah itu kewajiban saya Misalnya dalam kasus tadi ada posisi yang sama dengan saudara, saudara tanggung jawab juga di sekolah. Contoh gini, ketika saya butuh seorang, karena Pak Dede ini kan wakil, di satu sisi saya butuh beliau sebagai guru yang akan menjadi guru senior untuk melatih, memilih, memandu guru baru yang dipindahkan yang menjadi guru semua. Ada Pak ya? Ada. Jadi saya beliau Pak, pada saat itu beliau sedang mengerjakan tugas online. Saya tanya dulu Pak lagi sibuk. Nanti kalau nggak sibuk Pak udah selesai tugasnya, ke ruangan saya. Situasi kondisi dan nggak ada fleksibilitas dalamnya. Berarti jadi langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam kasus seperti apa? Langkah-langkah ya tadi kita perlu kita perlu biasa kita mengikuti aturan yang ada. Guru penggerak ini sangat banyak meminta waktu mereka di luar sekolah dibanding dalam sekolah. Cuma tadi kalau dibutuhkan kearifan seorang pemimpin tidak ada siapa dengan lancar dengan dimudahkan. Nah, lalu Pak, pertanyaan kami selanjutnya, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kebijakan dalam kasus-kasus seperti yang Bapak sampaikan tadi, Pak? Saya tidak menganggap saya sebagai bos. Tidak menganggap sebagai bos. Kita ambil kasus bagaimana kondisi seorang guru, karena di daerah pinggiran seorang guru itu pertimbangannya tidak hanya dia faktor jarak, tapi faktor kondisinya itu banyak menyita waktu dalam perjalanan. Kita harus mengambil suatu jalan yang tidak memberatkan semua pihak, tidak merugikan semua pihak. Kalau kita bicara tantangannya Pak, jadi dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut, apa yang menjadi tantangan Bapak sebagai pimpinan? Tantangannya itu faktor jarak satu. Yang kedua faktor kondisi jalan. Itu tantangan alam. Kalau dari profesionalisme, dari integritas biasanya Pak, langsung kalau kasusnya itu langsung pada saat tersebut langsung diselesaikan saat itu, atau Bapak punya jadwal tata kelola untuk menyelesaikan dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Skala prioritas. Sama penting mendesak. Yang dua penting tapi nggak mendesak. Yang ketiga penting kurang mendesak. Tidak penting nggak tidak mendesak. Jadi itu saya klasifikasikan itu. Yang sangat penting dan mendesak itu kan harus dilakukan sekarang. Itu belum. Tapi dari semua itu kita juga lihat kondisi itu dan situasi itu di mana ada solusi. Solusi itu sama yang
hadir, ada rasa memiliki rasa tanggung jawab. Lalu kami ingin tanyakan juga Pak, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu kita Pak dalam kasus-kasus dilema juga seperti tadi. Saya beruntung di sekolah ada mereka basic dalam kampus. Mau menyediakan waktu ada guru yang cuti. Ada berapa tahun Pak di SMP? Dari yang hampir 1 tahun ini atau lebih dari setengah tahun ini, bagi Bapak pribadi nih, dari pengalaman apa yang Bapak rasakan dari internalisasi nilai-nilai tadi kepada diri Bapak sebagai pribadi, sebagai seorang pemimpin teman-teman tadi. Pertama menjadi proses aja. Yang lebih baik. Dan saya bilang belajar kedua ini ada masalah. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf mengganggu waktu, kesibukan. Saya tahu Pak Tatang sebagai pimpinan banyak kesibukan, masih memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan wawancara ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pak Sangaji Channel. Pada kesempatan ini kita akan coba merefleksikan dari wawancara yang telah dilakukan terhadap pimpinan SMK Negeri 4 Dumai dan juga kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Kota Dumai. Yaitu kami telah melakukan wawancara terkait dengan bagaimana beliau sebagai pemimpin pembelajaran harus melakukan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika maupun bujukan moral yang dihadapi atau ditemui di dalam kegiatan beliau memimpin sekolahnya masing-masing. Dari hasil wawancara yang dilakukan, ada persamaan masing-masing kepala sekolah tersebut, yaitu dalam mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika, beliau sama-sama sebelum mengambil keputusan yaitu mengumpulkan data-data yang cukup, sehingga saatnya keputusan harus diambil tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Kemudian pula dalam mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral, masing-masing pimpinan sekolah berupaya untuk mengambil keputusan yang tidak merugikan pihak yang lebih besar atau kelompok yang lebih besar. Beliau mengutamakan kepentingan yang lebih besar daripada sebahagian atau individu. Terutama barangkali karena di sekolah itu adalah satu institusi yang menaungi kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Kemudian pula kami dapat menyimpulkan atau merefleksikan bahwa karena sekolah adalah sebuah institusi pendidikan, bukan sebagaimana perusahaan atau industri yang berorientasi pada mencari keuntungan, maka dalam pengambilan keputusan-keputusan yang terkait dengan dilema etika banyak melakukan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil manakala beliau dihadapkan pada kasus-kasus yang terkait dengan bujukan moral maupun dilema etika, maka beliau dapat melakukan keputusan dengan tepat setelah sebelumnya menerima masukan-masukan dari berbagai pihak, dari guru-guru senior, dari orang tua, wali murid, komite, dan pihak-pihak di dinas pendidikan setempat. Demikian yang dapat kita refleksikan. Kami mencoba menginternalisasi manakala kami pada posisi sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah atau di kelas, ketika dihadapkan kepada kasus-kasus atau problematika masalah-masalah terkait dengan
bujukan moral maupun dilema etika akan melakukan hal yang serupa, hal yang sebagaimana telah dicontohkan oleh kedua pimpinan pembelajaran, kepala sekolah yang telah dilakukan wawancara sebelumnya. Mudah-mudahan tayangan refleksi dari wawancara terhadap pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika ini memberi manfaat bagi kami yang melakukan tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 5 dan juga bagi pemirsa, penonton sekalian, untuk sama-sama demi kemajuan pendidikan di negeri kita, negeri Indonesia tercinta. Terima kasih, mudah-mudahan kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.